Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Albert AE. Hari ini saya akan membagikan tentang teks biografi. Baiklah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like and subscribe channel ini ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mengevaluasi biografi berdasarkan karakteristik isinya. 2. Menganalisis informasi pokok dalam teks biografi. 3. Menganalisis struktur teks biografi. 4. Menelaah aspek kebahasaan teks biografi ya teman-teman. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang, biasanya tokoh terkenal yang ditulis oleh orang lain untuk memberikan teladan dan inspirasi kepada pembaca. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi umumnya terdiri dari 3 bagian. 1. Orientasi, pendahuluan, berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. 2. Peristiwa dan masalah, menjelaskan urutan peristiwa dalam kehidupan tokoh. 3. Reorientasi, penutup, menyimpulkan atau memberikan kesimpulan mengenai tokoh yang dijelaskan. Kaidah kebahasan teks biografi. Berikut adalah kaidah kebahasan teks biografi. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. 2. Menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk mengganti hal yang telah disampaikan sebelumnya. 3. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan seketika. 4. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. 5. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. 6. Menggunakan kata-kata sifat adjektiva dalam mendeskripsikan tokoh tersebut. Ciri-ciri teks biografi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri teks biografi. 1. Berisi kisah hidup seseorang. 2. Penyajian informasi dilakukan secara objektif. 3. Memuat data dan fakta peristiwa. 4. Disajikan menggunakan urutan waktu. 5. Memiliki struktur yang terorganisir, biasanya berupa narasi. 6. Menggunakan bahasa yang sopan dan formal. 7. Menggunakan banyak fakta yang didukung oleh sumber yang dapat dipercaya. 8. Memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk membantu pembaca memahami perjalanan hidup seseorang. Fungsi teks biografi. Fungsi teks biografi meliputi 1. Menceritakan pengalaman hidup tokoh. 2. Memetik hikmah, keteladanan, dan kearifan tokoh yang dikisahkan. 3. Sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. 4. Mendokumentasikan sejarah. 5. Menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Cara membuat teks biografi. 1. Memilih tokoh atau sosok. Pemilihan tokoh atau sosok menjadi penting. 2. Menentukan teknik pencarian data. Kalian perlu menentukan teknik pencarian data untuk memastikan cara yang digunakan cukup efektif dan efisien. 3. Mencari data tentang tokoh. Setelah menentukan teknik yang tepat, kalian dapat memulai untuk melakukan pencarian data tokoh. 4. Memilih data yang relevan tentang tokoh. Sebelum ke langkah selanjutnya, kalian perlu memilah-milah data yang cukup dikumpulkan. Petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. 5. Menyusun kerangka tulisan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks biografi yang akan kalian tulis. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. 6. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. 7. Revisi kembali hasil tulisan utuh. Sebelum dipublikasi, hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik dapat dipublikasikan. Setelah melalui proses editing dan revisi, publikasikanlah tulisan kalian. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah, dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Contoh teks biografi. Pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Soekarno yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur, adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam berjuang kemerdekaan Indonesia. Soekarno memiliki peran penting dalam merumuskan dasar-dasar negara dan menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Sebagai pemimpin, Soekarno memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Ia dikenal dengan pidato-pidatonya yang membakar semangat rakyat Indonesia, seperti pidato Independence or Death
yang menginspirasi banyak orang untuk berjuang lebih keras. Selain itu, Soekarno juga aktif dalam pergerakan internasional, memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional dan memperjuangkan perdamaian. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, ia memainkan peran penting dalam menyuarakan kemerdekaan negara-negara baru di Indonesia. Soekarno memimpin Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan meninggal pada 21 Juni 1970. Meski terdapat kontroversi dalam masa pemerintahannya, jasa dalam merebut kemerdekaan Indonesia tetap dikenang dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Soekarno tetap menjadi simbol perjuangan dan semangat kebangsaan yang tidak pernah padam. Contoh analisis struktur biografi. 1. Pengenalan tokoh. Orientasi. Pada bagian awal teks, penulis memperkenalkan tokoh yang dibahas, yaitu Soekarno. Informasi tentang identitas dasar Soekarno seperti tanggal lahir dan tempat kelahiran disampaikan untuk memberi gambaran awal kepada pembaca. Contoh, Soekarno yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Pada bagian ini, pembaca dikenalkan dengan tokoh yang akan dibahas, serta informasi dasar mengenal tokoh tersebut. 2. Kehidupan dan peran tokoh, isi biografi. Bagian ini menjelaskan peran dan kontribusi Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti berbagai aktivitas dan kebijakan penting yang diambilnya. Di sini penulis menjelaskan dengan rinci tentang perjuangan Soekarno melawan Belanda dan Jepang, serta perannya dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh kalimat yang termasuk dalam bagian ini adalah: Soekarno memiliki peran penting dalam merumuskan dasar-dasar negara dan menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Soekarno memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian ini memberikan penjelasan tentang pengaruh dan peran Soekarno dalam perjalanan sejarah Indonesia. 3. Keberhasilan dan pengaruh tokoh, puncak atau pencapaian. Di bagian ini, penulis menyoroti prestasi dan pencapaian penting Soekarno sebagai pemimpin bangsa, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Beberapa pencapaian besar seperti pidato-pidato pentingnya dan perannya dalam gerakan non-blok juga disebutkan. Contoh, selain itu, Soekarno juga aktif dalam pergerakan internasional, memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional dan memperjuangkan perdamaian. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, ia memainkan peran penting dalam menyuarakan kemerdekaan negara-negara baru di dunia. Bagian ini menggambarkan dampak besar yang dimiliki Soekarno di dunia internasional, memperkuat posisinya sebagai pahlawan yang berpengaruh. 4. Akhir hidup dan warisan tokoh, penutup. Bagian penutup ini mengakhiri cerita dengan menjelaskan bagaimana Soekarno mengakhiri masa pemerintahannya, seperti bagaimana warisannya dikenang oleh bangsa Indonesia. Penulis menyebutkan tentang wafatnya Soekarno dan pentingnya jasa-jasanya yang masih dihargai hingga saat ini. Contoh, Soekarno memimpin Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan meninggal pada 21 Juni 1970. Meski terdapat kontroversi dalam masa pemerintahannya, jasanya dalam merebut kemerdekaan Indonesia tetap dikenang dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Pada bagian ini, pembaca diberikan gambaran tentang akhir hidup Soekarno dan pengaruhnya yang tetap terasa di Indonesia hingga kini.